ada di Obesity Jepang ini juga selalu setia untuk mendengarkan suara Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan selalu sehat Pak Tun. Terima kasih. Selamat sore juga ada sahabat Sidoarjo yang sedang mendengarkan lewat aplikasi Android yang sudah diunduh di Suara, Tunyu, Replio Radio, Radio Indonesia dan Live Online Radio, dan yang sedang mendengarkan juga lewat podcasting di podcast player. Sore hari ini saya Tika Amsar agak deg-degan mungkin karena saya ditemani oleh penyiar senior yang sekaligus beliau adalah Direktur Suara Sidoarjo. Saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Aris Widoyoko. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, gak enak dipanggil Bapak ya. Jadi gimana, harusnya ini aja Mas atau anu? Kalau zaman sekarang tuh panggilannya kakak. Kakak. Ya sahabat Suara Sidoarjo, memang sore ini agak spesial karena bukan agak tapi betul-betul spesial karena memang Suara Sidoarjo alhamdulillah sore hari ini mendapatkan kunjungan dari Bapak Kapolresta Sidoarjo, Bapak Sumarji. Selamat sore Pak Marji. Selamat sore Mas Haris. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Marji ini selalu sehat dari dulu sampai sekarang sehat terus, ngurusi macam-macam gitu, ngurusi bola, sekarang juga sibuknya dengan semuanya lah. Corona semuanya ya. Ya, jadi sahabat sore hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan atau melihat kami, mungkin sekitar 10-15 menit saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dengan Pak Kapolres Pak Sumarji karena belakangan pasti ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Kemarin Pak Kapolri baru saja mengeluarkan maklumat. Nah, sementara fakta di lapangan memang ya seperti kita tahu karena masyarakat kita ini sangat beragam, jadi ada yang meremehkan, ada yang manja-manja gitu. Alah, belum ini, belum itu, tapi ada juga yang mungkin dalam tanda kutip disebut parno, kesibukan ketakutan dan seterusnya. Nah, sejauh ini Pak Marji kalau melihat khususnya masyarakat Sidoarjo hubungannya dengan mungkin sebelum atau begitu setelah ada maklumat, kemudian teman-teman dari Polres Sidoarjo keliling dan seterusnya, responnya sejauh ini caramu bagaimana Pak Marji? Jadi begini, ini momentum yang sangat baik ya Mas Haris. Jadi yang harus saya sampaikan kepada warga masyarakat Sidoarjo, dengan adanya penyebaran COVID-19 ini tentu kita memang punya kewajiban untuk bisa memutus mata rantai itu. Caranya bagaimana? Caranya tentu yang pertama tadi Mas Hari sampaikan adanya maklumat Kapolri, betul. Tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan kesehatan jutaan umat, gitu ya. Kenapa? Kita tahu bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang terbiasa cuek terhadap kesehatan. Artinya situasi seperti ini kayak seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Padahal kalau kita tahu perkembangan penyebaran virus ini boleh dibilang di Sidoarjo ini ya by data dengan sampai dengan saat ini menurut saya memang harus betul-betul kita harus ada rasa mawas diri dan ya takut sih tidak boleh, corona kok ditakuti. Tapi bukan soal itu, tetapi mawas diri itu penting dan harus. Kenapa? Karena penyebaran virus ini tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang gitu, sehingga memang betul-betul kita harus bisa menjaga diri kita, ya mulai dari pola hidup sehat dan lain sebagainya. Tentu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, apa sih langkah konkret yang harus kita lakukan? Dari hasil perkembangan ya situasi dan kondisi penyebaran di Sidoarjo ini sudah ada yang positif 1, lantas yang PDP-nya itu sudah lebih dari 10 ya, sehingga wajib hukumnya kita untuk betul-betul memperhatikan apa yang harus kita perhatikan. 1, kita sepakat dengan Forkopimda nanti malam, terhitung nanti malam, kita akan betul-betul mensosialisasikan sekaligus melakukan penertiban berkaitan dengan di mana masyarakat, di mana orang itu berkumpul lebih dari 5, 10 sampai dengan 15 dan 20 orang. Sehingga dengan banyaknya berkumpul masyarakat itu tentu penyebaran itu nanti akan cepat. Ya. Maka kita sudah sepakat nanti akan kita bubarkan. Sekali lagi akan kita bubarkan
dan kita akan melakukan penutupan beberapa tempat khususnya hiburan malam, mungkin kafe-kafe yang ditengarai banyak dihadiri oleh kaum muda-mudi ataupun orang yang suka nongkrong-nongkrong. Jadi sudah tidak hanya sekedar himbauan, tapi sudah langkahnya lebih tegas lagi. Nanti malam sudah tidak ada ampun lagi. Saya akan tegas. Saya akan tegas, dan itu memang hukumnya wajib. Ya. Itu resiko semuanya. Karena apapun alasannya, kalau kita tidak tegas, nanti kalau misalkan ada sesuatu penyebarannya begitu dahsyat, nanti paling yang ada hanya saling menyalahkan. Ya. Maka lebih baik kita preventif, pencegahan. Selama masa inkubasi 14 hari ini, tentu kita harus menyadari arti pentingnya kesehatan, arti pentingnya penyebaran ini. Harus kita putus. Ya. Siapa yang mau peduli kalau enggak kita-kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga, rilis dengan teman-teman media untuk disiarkan, untuk disampaikan secara meluas. Jadi per nanti malam kita akan tegas menindak, akan tegas menertibkan berkaitan dengan hiburan malam dan tempat-tempat di mana banyak nongkrongnya orang. Pak Marji, anggota polisi ya rasio perbandingan kan memang tetap kurang gitu dibandingkan jumlah masyarakat, apalagi luasan gitu ya. Nah, lagi-lagi ini hubungannya dengan sense of crisis dari pengurus warga dan seterusnya itu kan beragam. Nah, kalau dengan menghadapi seperti itu, apakah memang teman-teman dari Polresta Sidoarjo harus keliling terus gitu ya, Polsek sampai ke yang lainnya, atau memang ada cara-cara yang lain dengan melibatkan pengurus warga atau mungkin ada elemen-elemen yang lain yang harus dilakukan? Lagi-lagi ini dalam konteks tegas itu tadi, gimana Pak Marji? Jadi begini, sebenarnya upaya kita himbauan sudah mulai kita lakukan dari Babin Kamtibmas, melibatkan para lurah, ya, terus Babinsa, melibatkan lurah. Jadi 3 pilar sudah berjalan sebenarnya. Sudah berjalan. Ini semenjak isu berkaitan COVID-19 ini berjalan, itu sudah benar-benar kita masifkan itu. Tetapi kaitannya dengan ketegasan nanti saya sampaikan itu memang baru mau kita lakukan malam ini. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan itu, tentu ini kan kita tidak mungkin hanya akan menghentikan atau melakukan kegiatan itu hanya malam ini. Ini akan terus simultan, terus sampai dengan 14 hari. 14 hari masa inkubasi. Pemerintah pasti akan mengumumkan saat ini sudah tidak ada penyebaran kan gitu. Karena begini, kita bicara soal penyebaran ini kan salah satu cara yang paling aman, yang paling tepat adalah masyarakat harus betul-betul di dalam rumah. Sehingga namanya penyebaran itu tidak akan kemana-mana. Itu. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya memang capek. Kita sudah sepakat patroli mulai nanti malam sampai dengan besok, mobilitas tinggi terus disampaikan himbauan-himbauan. Kalau masih ada ini bubarkan. Kalau masih tetap ada nih dibubarkan. Nah, seperti itu. Jadi memang keras dan tegas, tapi tujuannya bukan apa-apa. Kami tidak punya tujuan apa-apa, hanya kepingin betul-betul Sidoarjo ini kita harus peduli gitu. Kita harus peduli. Kalau kita tidak tegas, maka kadang-kadang kepedulian itu di nomor 2 kan gitu. Betul. Tapi kalau kita tegas, maka ada sesuatu yang ini ada apa ini ya? Akhirnya orang baru sadar gitu. Serius nih ternyata gitu. Makanya memang mohon maaf nih harus itu tadi. Ketegasan itu diutamakan. Kalau tanpa ketegasan susah. Pak Marji, ketegasan itu apakah juga diiringi dan disertai dengan punishment? Kalau ternyata ada yang dablek gitu ya, katakanlah dablek, nggak tahu komunitas, kelompok atau mungkin ya 1-2 orang. Ya sudah pastilah. Sudah pasti. Tadi ada pertanyaan juga dari teman-teman, bagaimana nanti kalau misalkan itu di ini terus kembali lagi, saya bilang kalau masih tetap dia ngeyel, kita ada aturan, ya kita ada aturan. Kalau masih tetap ngeyel, ya kalau perlu di polis land. Lah kan gitu aja. Kadang-kadang kalau orang ngeyel kita harus kenceng gitu. Ya bukan apa ya. Sekali lagi kita tidak punya tujuan apa-apa. Kita kepingin menyelamatkan. Siapa yang mau peduli gitu loh. Itu tadi yang saya ada di benak kami semuanya. Kita ingin ada kepedulian karena saya melihat prihatin jujur aja. Kondisi seperti ini kalau kita bilang ya perkembangan, mohon maaf nih, Jawa Timur saja yang PDP ya PDP per kemarin kita ngomong 88. Kemarin ya itu ya data real loh ya. Jawa Timur tuh. Sekarang ini sudah 109. Bisa dibayangin
Kalau saya mau ngomong Sidoarjo ini, nanti saya cerita dikira saya nakut-nakuti. Sidoarjo ini yang positif nih ya, ini sudah pasti 3 orang. Betul. Ya kan, pasti itu. Nah, sekarang itu apakah logikanya kita berpikir apakah 3 orang ini tidak ada keluarganya, tidak? Ya. Faktanya ini, mohon maaf nih, satu keluarga itu semuanya demam sekarang. Yang kemarin itu. Ya kita mau ngomong apa sekarang? Apakah ini kita biarkan? Ya memang resikonya kita sampaikan, nanti ada resah, tapi kan keresahan itu akan berdampak. Saya harus hati-hati, saya harus takut. Ini mohon maaf, saya sendiri jujur aja, saya protokoler kesehatan itu saya lakukan benar. Contoh misalkan saya ketemu siapapun, saya tidak mau salaman. Biar aja orang mengatakan silakan, nggak apa-apa. Saya kemana-mana juga selalu pakai, saya cuci tangan. Kalau enggak saya bawa sanitizer. Nah itu tujuannya apa sih? Supaya kita ini, kalau kita tidak menjaga diri kita, siapa yang mau menjaga? Betul, gitu, betul. Memang ya namanya juga masyarakat ya. Ini contoh saja. Mungkin Tika juga merasakan. Jadi beberapa hari yang lalu nih Pak Marji. Jadi begitu rame-rame, saya langsung masuk di grup WA-nya tim dari Suara Sidoarjo. Saya keluarkan protokol internal. Gitu. Internal, saya keluarkan. Kemudian kita lakukan beberapa hal, termasuk juga menyiapkan hand sanitizer. Kemudian juga penyemprotan tadi pagi kita lakukan di dalam sini. Tapi di luar sana memang masih ada masyarakat yang melihat kalau sing mati suran itu nggak ada yang mati ya, waras-waras kena matahari mati karpe dewe. Tapi mungkin itulah fakta yang harus kita hadapi, sehingga ketegasan itu memang ya diperlukan, tapi kan tujuannya untuk penyelamatan, betul ya. Kalau nggak begitu kan ya jumlah korbannya atau jumlah penderitanya meningkat terus gitu. Tika sepertinya dari tadi pengen tanya ke Pak Marji karena fans gitu. Iya. Saya tadi sempat berpikirnya saya mau foto dong mumpung ketemu gitu ya. Social distancing, jadi foto jarak jauh. Fotonya jarak jauh boleh deh. Yang penting ada dokumentasi. Oke, ini yang bertanya sebetulnya bukan saya, tapi sepertinya ada pendengar kita, sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung ke redaksi. Panji. Iya, pertanyaan yang disampaikan oleh satu di antara warganet lewat Facebook, karena kami juga siaran di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dari Pak Sulaiman. Ini pertanyaannya mungkin lebih banyak ke gugus tugas ya. Mengapa Sidoarjo tidak melakukan penyemprotan kampung ke kampung? Oke. Iya. Monggo. Baik, saya tentu punya kesempatan untuk menjawab ini. Kenapa? Karena gugus tugas pun saya ada di dalamnya situ. Jadi memang kemarin itu, bukan kemarin ya, dari minggu kemarin itu secara simultan kita. Memang ya mohon maaf, keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, sehingga melakukan penyemprotan itu diutamakan satu bagi warga yang tempat tinggal lingkungannya sudah dinyatakan PDP. Jadi ada prioritas. Terus yang kedua PDP dan positif, itu pasti langsung. Pasti langsung. Contohnya kayak tadi pagi itu langsung, dari kemarin sampai tadi pagi itu langsung candi ya satu itu di inilah gitu semprot. Itu satu. Terus yang kedua diutamakan itu yang dilokalisir di satu tempat, kan kelihatan tuh. Misalkan yang ODP, PDP ini adalah warga ini, dilokalisir kan, ini yang banyak, baru itu dilakukan. Sehingga tidak bisa kita langsung geruduk satu, ya mohon maaf, memang keterbatasan alat. Kondisi ini memang menurut saya luar biasa, karena memang semua menginginkan, jangankan itu. Saya minta dari sejak ada ribut-ribut virus corona ini, Polres untuk dilakukan disinfektan aja, itu belum kelakon. Akhirnya kita cari sendiri. Ya, itu kondisinya memang ya mau dimaklumi. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman IOF, Rescue Sidoarjo ini saya dilapori kerjasama dengan beberapa Polsek, dia melakukan penyemprotan sesuai dengan jarak yang bisa dia lakukan oleh dia gitu. Jadi ya memang kondisinya lah yang menghendaki. Tapi kan sebetulnya tidak ada salahnya juga kita self protection dengan nyemprot sendiri. Atau formulanya sekarang mudah didapatkan dan kita bisa bikin sendiri daripada menggantungkan kan. Sebenarnya sih ya di situasi seperti ini mohon kiranya jangan menggantungkan pemerintah. Setuju. Benar. Jangan sampai menggantungkan pemerintah. Apalagi cuma nyala-nyalakan itu ya. Iya, sudahlah, kondisinya memang ya menurut saya luar biasa. Sehingga kita perlu sama-sama bekerja membantu mengatasi memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Baik. Pertanyaan kedua,
Panji. Ya. Ini waktunya terbatas Pak Kapolres. Ini dari Pak Abdul Rohim masih lewat Facebook juga. Banyak warkop-warkop besar yang masih banyak orang nongkrong. Seharusnya dilakukan pembubaran sebagai upaya pencegahan seperti yang dilakukan oleh Polrestabes sebelah, Polrestabes Surabaya. Ini masukan dari Pak Abdul Rohim. Kemudian dari Mas Wahyu di Krian, ini untuk perlakuan bagi orang yang bekerja di luar ruangan, apakah juga nanti kena ciduk petugas kalau memang lagi aktivitas di luar? Oke. Ya, baik. Yang pertama kaitannya dengan tadi kafe-kafe. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kita baru mau lakukan action malam ini. Mulai dari hiburan malam, kafe-kafe yang banyak nongkrong orang. Malam ini kita akan eksekusi. Artinya kita betul-betul tegas malam ini. Udah nggak ada pandang bulu. Nanti ya biasalah, mungkin nanti ada yang ngeyel-ngeyel itu biasalah. Jadi sementara ngopi bikin-bikin sendiri di rumah gitu ya. Sudahlah, udah. Pokoknya kita buat masyarakat itu betul-betul mau tercengang gitu kan. Oh ini ada apa gitu, supaya stressingnya ada gitu, sehingga mereka peduli terhadap kesehatannya. Ya. Saya kira nggak usah khawatir nanti malam, kalau nggak ini silakan. Terus kalau misalkan mau keluar nggak ada masalah, wong kita belum ada kegiatan apa-apa kok. Hanya cuman yang dilarang itu adalah ngumpul rame-rame. Itu tidak boleh. Oke. Ya, ini saya menyampaikan salam hormat dari teman-teman atau sahabat-sahabat dari dari Sidoarjo MC Club yang juga mengeluhkan bahwa banyak job yang dipending gara-gara corona. Nah, yang ditanyakan jika memang ada klien yang sudah menentukan tanggal pernikahan, acara akad nikah ataupun resepsi pernikahan ini seperti apa? Apakah itu juga akan ada obrakan seperti itu atau enggak? Ya, itu pertanyaan yang sudah sekian puluh kali lah ditanyakan ke saya. Memang kalau kaitannya dengan pertanyaan itu, saya menghimbau dan saya bermohon. Yang pertama, kalau masih bisa ditunda, mbok ya mohon ditunda dulu. Mungkin akadnya saja didulukan ya. Jadi akad nikahnya silahkan dilaksanakan dulu. Nanti resepsinya itu dilakukan setelah masa inkubasi ini selesai. Toh itu juga ada masa berlakunya. Itu apa sih tujuannya kan untuk kebaikan kita semuanya. Kalau kita tadi saya ngomong nek awak dhewe gak peduli terus sapa sing peduli gitu loh. Nanti begitu ono masalah saling menyalahkan. Nah itu loh yang saya maksud. Mohon pengertian teman-teman. Banyak yang tanya ke saya, bahkan ada juga yang nanya terus bagaimana Pak, kita kan sudah menentukan, sudah pesen hiburan. Kalau ada hiburan saya tutup hiburannya. Pasti. Udah saya bilang kalau di situ ada biasanya nanggap orkes, nanggap ini menghadirkan, saya tutup. Saya tidak akan kasih izin. Itu benar ini, saya tegas saya ngomong. Karena saya jujur aja, ini kalau nggak ada ketegasan, terus gimana gitu. Ingat, ini hanya masa inkubasi, bukan selamanya. Hanya 14 hari masa inkubasi itu. Kenapa sih? Baik aja susah banget kan gitu. Daripada berisiko, daripada nanti ternyata rame-rame pesta-pesta habis itu ternyata kena semuanya. Malah itu tadi loh yang harus kita ini tuh. Satu kena itu satu rumah itu kena semua loh. Itu loh. Kok gak takut gitu loh. Ya dia tau. Itu loh. Sakti-sakti dan nurani. Iya. Sojo dablek-dablek gitu. Oke, baik, waktu kita terbatas. Bukan waktu kita, waktunya Pak Kapolres terbatas, dan setelah ini Pak Kapolres akan rekaman sebentar. Tapi sebagai closing mungkin Pak Marji ingin menyampaikan sesuatu mumpung kita lagi live ini, baik visual atau juga audio. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Radio Suara Sidoarjo, radio kebanggaan warga Sidoarjo. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sidoarjo berkaitan dengan merebaknya virus corona ini, mari sama-sama kita atasi dengan penuh kesadaran, peduli terhadap mata rantai penyebaran virus ini. Bagaimana caranya? Tentu saya kira kesadaran dan keikhlasan untuk memutus mata rantai tentu dibutuhkan. Caranya bagaimana? Caranya silahkan berdiam diri di rumah, aktivitas di rumah, mementingkan keluarga. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang betul-betul harus keluar. Ingat, tidak lama, selama masa inkubasi ini hanya 14 hari. Mohon kiranya warga saya semuanya patuhi ketentuan-ketentuan pemerintah dan kita jaga protokoler kesehatan kita.
Jaga kesehatan kita, ingat anak istri kita, ingat keluarga kita. Insya Allah Sidoarjo akan adem, tentrem dan sehat. Amin. Pak Baji, terima kasih waktunya. Sama-sama. Selamat sore. Ya, selamat Saya kembalikan sore. ke Tika, silakan. Ya, terima kasih Pak Kombes Pol Sumarji, sahabat Suara Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, yang tadi sudah berbincang juga. Saya ditemani langsung oleh Direktur Suara Sidoarjo, Insinyur Aris Widoyoko. Dan juga sore hari ini, sahabat Suara Sidoarjo.